Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-10 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang satu sosok yang bisa disebut Bapak Saham Indonesia, adalah sosok investor paling sukses dalam sejarah Bursa Efek Indonesia, yang tentunya pencapaiannya, keahlian beliau, kisah suksesnya layak semua kita pelajari, karena beliau ini 400 kali lebih kaya dari Bapak LKH, salah satu sosok yang sering dipuja-puja oleh banyak value investor. Dan juga beliau ini adalah juga berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia dan bahkan salah satu orang terkaya di Asia. Dan bukan mustahil kalau tren terus berlangsung, dalam waktu beberapa bulan atau 1-2 tahun ke depan beliau bisa menjadi orang terkaya di dunia. Apa aja kisah suksesnya, apa turning point-nya, siapa beliau, dan kenapa beliau bisa sekaya ini, itulah yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Jadi podcast kali ini kami beri judul Mengenal Lebih Dekat Bapak Prayogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia, raja dari bursa efek kita, yang mengendalikan 24,5% dari IHSG, itu di bawah kendali beliau. Beliau juga, bagi yang nggak tahu, beliau adalah pencipta saham brand. Anda mungkin pernah dengar saham brand, saham perusahaan yang kita nggak jelas perusahaannya apa, tapi sekarang sudah berhasil jadi perusahaan terbesar di Indonesia. Beliaulah yang menciptakannya. Juga beliau ini mantan supir angkot, salah satu pengalaman beliau yang tentunya punya pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan beliau. Dan beliau juga kalau dihitung dari kekayaannya itu 400 kali lebih kaya dari Bapak LKH, yang sering disebut Warren Buffett-nya Indonesia, Raffi Ahmadnya bursa saham, atau banyak hal lagi, sebutan-sebutan kehormatan daripada value investor terhadap beliau. Siapa sebenarnya Pak Prayogo Pangestu? Jadi Pak Prayogo Pangestu ini pertama bisa kita sebut sebagai Bapak Saham Indonesia. Jadi para investor retail, para trader, value investor dan lain-lain tentunya pengen punya sosok panutan yang didamba-dambakan. Kalau investor Amerika punya ini investor perorangan paling kayanya adalah Warren Buffett. Kalau di Indonesia tentunya dulu adalah Pak Beni Cokro sebagai investor paling sukses di Indonesia. Cuma karena Pak Beni Cokro ditangkap di penjara, akhirnya diganti menjadi Bapak LKH, menjadi value investor yang juga dipuja-puja oleh value investor lain, seperti itu. Tapi setelah sosok Pak LKH, sekarang muncul Bapak Saham Indonesia yang tidak bisa didebatkan lagi, adalah Bapak Prayogo Pangestu. Di sini saya ambil beliau bisa kita anggap sebagai Bapak Saham Indonesia karena beliau ini sukses berkesan besar berkat bursa saham kita. Dulu beliau itu seperti dijelaskan adalah supir angkot, pernah jualan bahan kimia. Sekarang setelah masuk ke bisnis saham, beliau sukses besar. Ini saya hanya screen cap beberapa komen-komen menunjukkan betapa cintanya para investor di Indonesia terhadap sosok beliau. Ini ada mengatakan beliau supir yang baik, nggak pelit dengan retail unyu, beda dengan supir legenda Gunung Naik. Ada juga makasih Bapak 2023 the best. Ada yang bertanya apa itu fundamental? Tentu itu pertanyaan kita semua. Dan retail sayang Pak PP. Saya ambil lagi beberapa. Senyummu selebar cuanku, in Prayogo with trust, the next bencok. Pak Prayogo ini benar-benar pahlawan retail lokal. Terima kasih cuan dan brandnya. Jadi selama ini sosok-sosok investor sukses seringkali menyerap banyak korban, karena bagaimanapun kalau investor punya 2 triliun uangnya gitu, uang 2 triliun itu harus diambil dari investor lain kan. Jadi seringkali apapun metodenya, seringkali mereka menggunakan kepopuleran beliau untuk menyerap duit para follower-followernya, orang-orang yang ngefansnya. Saya nggak usah menunjuk, kita semua tahu siapa-siapa aja yang melakukan itu. Tapi Pak Prayogo ini dari komen-komen ini terlihat bukan investor seperti itu. Makanya ada in Prayogo with trust, pahlawan investor retail, sopir yang baik, dan lain. Jadi ini. Dan siapa sebenarnya beliau? Mari kita bahas buat bagi rekan-rekan yang belum tahu, belum kenal. Jadi beliau ini total kekayaannya ketika podcast ini diambil versi Forbes sebesar 58,2 miliar dolar, atau kalau dalam rupiah sebesar
822 triliun rupiah. Angka yang luar biasa. 802, dan beliau ini saat ini ada di peringkat ketiga orang terkaya di dunia. Nomor satunya ada Elon Musk, bapak pom-pom dunia, ada Arnold family, ada Jeff Bezos, Larry Ellison, ada Warren Buffett peringkat 5, ada Mark Zuckerberg. Di peringkat ketiga ada bapak Prayogo Pangestu. Seperti itu sesuatu kebanggaan buat saya sebagai orang Indonesia. Ada orang yang sukses di bursa saham kita bisa jadi orang ke-23 terkaya di dunia. Dan kalau dibandingkan ini 22 orang di atasnya, Pak Prayogo Pangestu ini yang pertumbuhan kekayaannya paling cepat dari semuanya. Bahkan lebih cepat pertumbuhan kekayaannya dalam 2 bulan terakhir dari Elon Musk sekalipun yang adalah bapak pom-pom dunia. Jadi ini bukti bahwa Pak Prayogo Pangestu ini sedang dengan cepat mengejar. Bahkan kalau dari dihitung-hitung ini mungkin peringkat 22 dan 21 ini dalam sehari bisa disusul hari Senin nanti. Sebegitu suksesnya beliau di bursa kita. Jadi dan tentunya Pak Prayogo Pangestu itu jauh lebih kaya daripada Bapak LKH. Kalau kita search Bapak LKH namanya nggak muncul di billionaire list. Bahkan profil kekayaan Pak LKH ini kalau versi Index Channel sebesar 2 triliun. Kalau Pak Prayogo Pangestu 822 triliun, artinya kurang lebih Pak Prayogo Pangestu itu 400 kali lebih sukses daripada Bapak LKH. Jadi kalau Bapak LKH aja bisa jadi Raffi Ahmadnya bursa saham yang mengundang jutaan investor retail memasukkan uangnya ke bursa, membeli saham-saham value investing, tentunya harusnya kesuksesan Bapak Prayogo Pangestu ini bisa kita pelajari lebih lagi, kita ulik lebih dalam lagi, karena itu bukti bahwa metode beliau ini sukses, sangat-sangat sukses, bisa buat 400 lebih kaya, 400%, 400 kali lebih kaya dari Bapak LKH. Siapa Pak Prayogo Pangestu? Beliau itu pria kelahiran 13 Mei 1944. Dia lahir di Kalimantan Barat. Beliau itu pendidikannya hanya SMP. Jadi ini menghapus paradigma kalau mau sukses di bursa saham harus sarjana ekonomi, harus S2 ekonomi, harus hafal laporan keuangan, harus tahu ngejelimet. Nggak butuh sama sekali ternyata kalau belajar di Pak Prayogo Pangestu, karena beliau sendiri hanya lulusan SMP. Artinya semua investor yang lulusan SMP ke atas kedepannya bisa jadi orang terkaya di Indonesia kalau kita bisa belajar dari Pak Prayogo Pangestu ini. Beliau juga pernah bekerja jadi sopir angkot. Ternyata itu salah satu skill yang sangat dibutuhkan untuk bisa sukses seperti beliau, pernah jadi supir angkot kayak gitu. Itu juga satu pembelajaran dan menurut saya salah satu kunci sukses betapa cepatnya pertumbuhan kekayaan beliau. Dalam hitungan hari aja bisa naik puluhan triliun hartanya kayak gitu. Dan jadi tapi cerita beliau supir angkot ini memang dibahas di mana-mana, tapi perlu diketahui sebelum menjadi orang terkaya, setelah menjadi supir angkot, beliau itu pernah berjualan bahan kimia. Jadi kalau yang mengira dari supir angkot mulai trading saham jadi orang terkaya di Indonesia, salah. Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, beliau pernah berjualan bahan kimia. Dan jadi nggak langsung ya gitu. Jadi anda yang mungkin supir angkot sekarang nggak bisa langsung jadi orang terkaya, harus ada step by stepnya dulu. Kalau beliau stepnya adalah berjualan bahan kimia, baru akhirnya beliau jadi orang terkaya di Indonesia dari bisnis saham. Seperti itu. Nanti kita ulas lebih lanjut kesuksesan beliau di bisnis saham apa aja. Tapi kelebihannya karena beliau ini hanya lulusan SMP, jadi beliau ini tidak pernah belajar tentang teori-teori. Kalau di SMP, murid SMP sampai hari ini pun, apalagi SMP tahun berapa ya, mungkin beliau ini tahun 70-an gitu ketika beliau lahir, atau tahun berapa ini? Beliau lahir tahun beliau lahir tahun 44, anggaplah SMP tahun 50-an, itu belum belajar teori-teori jadul, teori-teori seperti analisa fundamental, PER, PBV, value investing, under value, over value. Semua itu pendidikan itu beliau tidak pernah belajar. Jadi itu yang membedakan beliau dengan para komentator saham, para mahasiswa ekonomi, dosen-dosen ekonomi yang ahli banget tentang analisa fundamental, PER, PBV, value investing, under value, over value. Jadi beliau itu nggak pernah mention ini saham under value, over value, karena mungkin beliau juga nggak tahu.
Beliau juga nggak tahu kayak gitu. Ada orang yang beliau, oh kalau kalau saham brand pernya 100 itu udah kemahalan. Ya itu bagi yang tahu udah kemahalan. Beliau ini kan latar belakangnya pengusaha, supir angkot. Kalau para value investor bilang per 100 itu jelek bagi seorang orang yang nggak punya latar belakang pendidikan seperti itu, pendidikan ekonomi, kecap-kecap seperti itu. Kalau 100 jelek ya udah naikin ke 200. Karena ada konsep pedagang, 100, 200 itu lebih baik daripada 100. Kalau dibilang 200 jelek ya udah naikin ke 300 pernya. Kalau masih jelek juga ya bisa ke 500 pernya. Itulah keunggulan dari latar belakang beliau yang lulusan SMP. Nggak usah takut kemahalan. Toh beliau juga lihat semakin mahal semakin banyak yang beli. Investor retail semakin suka. Antrian bid tambah tebal. Mau pernya 10, 20, 50, 500 ya bebas. Selama masih laku, itulah prinsip dagang. Prinsip inilah yang mungkin jadi kunci sukses dari Bapak Prayogo Pangestu yang membedakan beliau dengan para misalnya pendidikannya berbeda dengan yang didapatkan di kampus-kampus ekonomi, les-lesan membaca laporan keuangan dan lain, tentu ngajarinya beda. Ngomongnya over value, under value, value investing, per PBV, sesuatu yang mungkin nggak make sense bagi beliau. Kayak gitu. Dan sebenarnya jauh sebelum jadi orang terkaya di Indonesia, beliau ini juga sudah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia kayak gitu dengan kekayaan 7,6 miliar dolar. Itu di umur 76, nah ini kurang lebih 3 tahun yang lalu kami ambil di umur 76 beliau ini memiliki kekayaan 7,6 miliar dolar dari bisnis petrokimia. Jadi beliau sudah sukses di bursa kita. Bahkan kalau para alumni workshop Bandarmologi, tentunya salah satu materi yang beberapa kali kami bahas adalah kisah beliau ya di balik layar beberapa tahun lalu di saham Tepia dan BRPT, saham-saham perusahaan kimia yang beliau miliki. Jadi beliau itu nggak langsung dari supir angkut jadi orang terkaya di Indonesia, tapi sempat bisnis kimia dulu dan hasil bisnis kimianya menjadikan beliau menjadi orang ketiga terkaya di Indonesia dengan kekayaan sebesar 7,6 miliar rupiah kurang lebih 2-3 tahun lalu. Cuma apa yang jadi ketika bisnis kimia beliau kekayaannya 7,6 miliar, cuma sekarang itu 58 miliar dolar. Dari 112 triliun ke 822 triliun. Apa turning point-nya? Apa kunci suksesnya? Kayak gitu. Apa yang membuat seorang pedagang bahan kimia bisa jadi sekaya ini, dan itu yang mau kita bahas. Jadi pertama adalah transformasi dari bisnis kimia ke bisnis saham. Transformasinya itu dimulai pada tanggal 8 Maret 2023 lalu melalui IPO Cuan. Cuan itu salah satu perusahaan beliau, harga IPO-nya 220 dan ketika IPO market cap-nya 2 triliun. Jadi beliau mencetak saham namanya Cuan milik beliau, harga IPO-nya 220, market cap-nya 2 triliun. 8 Maret lalu 2023 ini transisi perubahan dari bisnis kimia ke bisnis saham. Jadi itu harga ketika IPO ya 222 itu harga ketika IPO. Di saat ini 8 Desember 2023 penutupan harga Cuan udah 10.800 dan market cap-nya udah 121 triliun. Kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita selisihkan dari bulan Maret sampai bulan Desember ini, keuntungan dari bisnis saham Cuan, keuntungannya 121 kurang 2 triliun, modalnya 2 triliun, sekarang 121, berarti keuntungan dari bisnis saham Cuan itu mencapai 119 triliun rupiah. Keuntungan ini tentunya beliau sadari ternyata jauh lebih besar daripada keuntungan bisnis perusahaan Cuan. Cuan itu perusahaan beneran, bukan saham doang. Ada bisnisnya. Kalau Anda korek-korek, saya nggak pernah ngorek-korek sih. Cuma kalau Anda korek-korek, teliti datang ke tempatnya, bisnisnya benar-benar ada. Cuan itu, tapi bisnisnya di tahun 2023 cuma keuntungannya 190 miliar atau 0,19 triliun. Bagi orang dengan pendidikan latar belakang pendidikannya lulusan SMP, bagi pebisnis, pedagang, tentunya beliau akan menghitung
pemikirannya sederhana. Bisnis saham untungnya 119 triliun, bisnis perusahaan untungnya 0,19 triliun. Kira-kira bisnis mana yang akan beliau tekuni ke depannya kalau sudah melihat seperti ini? Apakah ngurusin perusahaan atau ngurusin saham? Nggak tahu, tapi menurut saya ini turning point-nya, karena kekayaan yang pertumbuhan 119 triliun ini adalah salah satu kunci sukses kenapa beliau kekayaannya menambah signifikan dalam waktu singkat seperti itu. Selanjut dari IPO cuan, ternyata transformasi dari bisnis kimia ke bisnis saham nggak selesai di situ. Di tanggal 9 Oktober 2023 lalu, beliau meng-IPO-kan saham baru, yaitu saham Brand. Saham Brand ini harga IPO-nya di 780, market cap-nya ketika IPO 104 triliun. Kayak gitu. Bagi Anda yang nggak tahu Brand itu apa, nggak usah deh, nanti dijelaskan. Jadi Brand ini adalah suatu kisah sukses yang harusnya diceritain bagi setiap investor. Kisah sukses dari sebuah perusahaan tidak dikenal. Awalnya ketika IPO ini hanya perusahaan tidak dikenal dengan market cap 100 triliun. Kayak gitu, banyak IPO orang-orang nggak kenal sebenarnya itu perusahaan apa. Brand salah satu perusahaan tidak dikenal dengan market cap 104 triliun, tapi hanya dalam 2 bulan bertransformasi menjadi perusahaan tidak dikenal dengan market cap 1000 triliun. Bahkan menyusul BBCA sebagai perusahaan nomor 1, perusahaan terbesar di bursa kita. Jadi transformasi yang luar biasa dari perusahaan hanya sekedar perusahaan tidak dikenal, jadi perusahaan dikenal dengan market cap 1000 triliun. Kayak gitu. Brand itu apa? Jadi brand itu, jadi ini pertama, apa itu brand? Sekarang Anda bisa bilang brand adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Tapi brand itu bukan, mungkin para Gen Z ngira brand itu salah satu tim e-sport. Salah. Beda, brand tim e-sport sama brand ini beda. Memang brand tim e-sport lebih terkenal di internet, cuma perusahaan terbesar di Indonesia bukan tim e-sport itu. Jadi brand ini kepanjangan dari Barito Renewables Energy. Apa itu? Nggak tahu, saya coba googling. Jadi saya coba googling kantornya di mana, saya googling di Google Map, saya klik brand Barito Renewables Energy, dan kami cari, ternyata belum ada kantornya, jadi ya nggak tahu kalau Google Map belum terdaftar kantornya di mana, yang ada cuman Yayasan Bakti Barito. Cuma saya udah cross check, ternyata brand dengan Yayasan Bakti Barito itu berbeda, satu yayasan, satu perusahaan terbesar di Indonesia. Saya klik juga ini resultnya ada PT Indo Raya Tenaga, saya klik fotonya, foto ibu-ibu semua lagi senyum-senyum, saya rasa bukan itu juga Barito Renewables Energy. Dan ini jadi brand itu singkatnya adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Kalau Anda search di dokumen bursa, katanya sih kantornya ngontrak di kantor di salah satu lantai di kantornya BRPT seperti itu. Jadi saya coba cari dari sisi tenaga kerja, biasa saya lihat lokasi tenaga kerja, saya search lowongan kerja di Barito Renewable Energy, dan ternyata nggak ada juga di LinkedIn, cuma ada BRPT, Barito Pacific. Jadi kita sejauh ini belum bisa melamar kerja di perusahaan terbesar di Indonesia. Kayak gitu. Jadi inilah ini. Jadi kalau dari tebakan saya ya, bukan bocoran, mungkin brand ini sebelumnya hanyalah divisi dari BRPT. Divisi, cuma dipikir-pikir mungkin dari meeting-meeting persetujuan, aduh ini divisi ini ya sayang kalau cuma divisi doang, untungnya misalnya cuma 100M, 200M. Gimana kalau kita IPO kan, kita jadikan perusahaan terbesar di Indonesia divisinya itu. Jadi mungkin orang itu nggak pernah ngelamar kerja ke brand, ngelamar kerjanya ke BRPT. BRPT kan ada divisi marketing, divisi office boy, divisi security, dan lain, ada divisi namanya divisi brand. Kayak gitu, ngelamarnya ke BRPT. Cuma brand ini dicetak sahamnya dan sekarang sudah jadi perusahaan terbesar di Indonesia, bahkan mengalahkan induknya sendiri. Itulah kehebatan dari beliau. Jadi kalau kita lihat bisnis dari Pak Prayogo Pangestu itu IPO di 780, market cap 104 triliun, harga setelah dinaikkan 8 Desember 2023 jadi 8.050 dengan market cap 1.076 triliun.
Jadi keuntungan dari bisnis saham brand dalam 2 bulan sebesar 872 triliun. Sementara bisnis perusahaan brand sendiri, ini kan bisnis saham, bisnis perusahaan brand sendiri hanya 1,3 triliun. Jadi bagi orang yang punya akal sehat tentu akan memilih bisnis saham brand. Kedepannya juga akan fokus di bisnis saham brand. Tapi bagi komentator saham, analis dan lain-lain saya nggak tahu karena pemikirannya memang agak aneh sejak awal. Seperti itu. Itulah turning point dari Pak Prayogo Pangestu. Jadi kalau yang bertanya-tanya kenapa bisa supir angkot menjadi orang terkaya di Indonesia, punya orang ke-23 terkaya di dunia, bukan pertama beliau bisnis kimia, punya kekayaan 7,8 triliun, akhirnya beliau masuk bisnis saham, dimulai dari IPO cuan, dilanjut dengan IPO brand. Dari sisi ini hal lain adalah kalau kita lihat dari sisi keluarga, Pak Prayogo Pangestu itu kalau saya googling punya 3 anak, Bapak Agus Salim Pangestu, Baritono Pangestu, dan Nancy Pangestu. Ini Herlina Candi Negara ini kalau googling si istrinya seperti itu. Pak Prayogo Pangestu juga adalah seorang pengusaha yang kalau dari ininya sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya. Salah satu buktinya, jadi ketika saham brand diciptakan, brand itu mayoritas dimiliki PT BRPT, Barito Pacific, tapi juga kepemilikannya dibagi menjadi kepemilikan Green Era Energy atau GEE. GEE inilah yang GE ini dimiliki oleh ketiga anak dari Pak Prayogo Pangestu. Ada Nancy Pangestu, Agus Salim Pangestu, dan Baritono Pangestu. Masing-masing punya 84, 4,9, 4,9. Ketika brand IPO, ini uang kurang lebih nilai saham yang dibelikan Pak Prayogo Pangestu ke anak-anaknya sebesar 20,7 triliun, 1,2 triliun, 1,2 triliun. Jadi ini cukup besar. Jadi ini istilah pemberian sebagai orang tua yang baik, sayang kepada anaknya, memberikan bekal sebesar 20,7 triliun, 1,2 triliun, 1,2 triliun. Cuma ya kita tahulah sekarang segala macam mahal. Jadi ternyata nggak selesai di situ kebaikan Pak Prayogo. Setelah harga brand dinaikkan sampai ke 8.000 per hari ini, uang yang didapat dari Ibu Nancy Pangestu sebesar 217 triliun. Bapak Agus Salim 12 triliun, Bapak Baritono juga 12 triliun rupiah. Jadi bukti satu keluarga yang solid, dan tentunya kalau tadi ya cukup lah, pas-pasan cukup. Kalau ini bisa habis 7 turunan mungkin nggak habis kalau sudah punya uang 217 triliun. Dan itu semua berkat kebaikan yang baru terjadi dalam 2 bulan terakhir ini aja kayak gitu. Kalau kita lihat dari sisi kepemilikan brand ini, jadi kepemilikan asingnya ada 34%, kepemilikan retailnya hanya 0,26%, ada kepemilikan reksadana asing 4,36%, reksadana lokal tidak punya, hanya 0,01% saham brand. Jadi ini bukan saham yang dimiliki manajer investasi reksadana. Dana pensiun nggak punya, ada Dapen lokal cuman beli 1.290 lot, jadi nggak banyak. Dan sisanya ada GII. GII ini adalah perusahaan yang terdaftar di luar negeri yang dimiliki anak-anaknya Pak Prayogo. Mungkin mereka tinggalnya gitu banyak jalan-jalan ke luar negeri, jadi buka perusahaan di sana. Dia punya 23,6% dan BRPT punya 64,7%. Poinnya apa? Artinya sebenarnya saham ini yang paling punya pengaruh besar adalah BRPT dan GII. Karena mayoritas sahamnya dimiliki beliau-beliau ini. Ada reksadana asing memang, cuma yang nggak kalah besar lah dari anak-anaknya. Juga investor retail hanya punya 0,26%. Seperti itu. Jadi itulah profil dari Pak Prayogo Pangestu. Sekarang kita lihat pengaruhnya. Karena tadi saya bahas Pak Prayogo ini kepemilikannya sudah 24% lebih dari IHSG. Jadi kita lihat kehadiran saham brand itu apa efeknya buat IHSG, kenapa beliau layak disebut Bapak Saham Indonesia, investor paling sukses di bursa kita, karena dari bisnis saham. Jadi ini saya jelaskan gambaran, ini adalah market cap IHSG
per 9 Agustus ini 9 Desember 2023. Jadi market cap IHSG itu 11,240 triliun. Tapi dari 11,240 triliun itu dibagi jadi dua. Ada warkat cap, nilai yang berupa warkat. Warkat itu berupa sertifikat saham yang tidak bisa diperjualbelikan. Contohnya seperti kepemilikan negara di BBRI itu berupa, disebutnya saham, cuma saham yang tidak bisa diperjualbelikan atau berupa warkat. Jadi kepemilikan BRI, Telkom dan lain-lain kalau di total itu nilainya sampai 3.978 triliun. Kepemilikan saham yang tidak bisa diperjualbelikan. Sementara saham di bursa adalah saham yang bisa diperjualbelikan, bisa diantriin jual, bisa diguyur, bisa dibeli, bisa dijual, adalah scriptless, saham-saham dalam bentuk digital. Total scriptless cap di per Desember 2023 ini sebesar 7.261 triliun rupiah atau 65%. Itulah ininya. Jadi dari 11.000 triliun 65%-nya adalah saham scriptless. Kalau dari saham scriptless sebesar 7.216 triliun itu 57%-nya kepemilikan lokal, 43%-nya kepemilikan asing. Itu kan saham-saham scriptless ini dimiliki investor lokal dan asing. Dan kalau kita lihat top 10 market cap ini hari ini karena kayaknya brand turun satu tik lebih dalam di akhir penutupan hari Jumat kemarin. Hari ini di penutupan BBCA nyusul lagi, cuma beda 2 triliun aja. Tentunya kalau bid overnya naik sedikit, hari Senin udah disusul lagi oleh brand. Jadi terbesar itu dari 10 market cap, terbesar itu BBCA 1078 triliun, brand 1076 triliun. Ini 18% dari 10 terbesar di Indonesia. Ada BRI, Bian, Mandiri dan lain. Kayak gitu. Jadi itu market cap. Dan menarik di sini, jadi kalau kita hitung, jadi Pak Prayogo itu kan memiliki saham brand, saham Tepia, saham BRPT dan lain-lain. Kalau di total ternyata dari saham scriptless 7.216 triliun, 6 saham yang dimiliki oleh Pak Prayogo itu kepemilikannya sebesar senilai 1.776 triliun atau 24% dari IHSG. Dari saham-saham yang beredar di IHSG, atau kita sebut sebagai penghormatan dari Pak Prayogo adalah IHSPP. Jadi ke depan Anda nggak bisa cuma nyebut IHSG aja, tapi ada IHSPP, artinya Indeks Harga Saham Pak Prayogo Pangestu. Kayak gitu, yang nilainya kalau di total menurut estimasi kami sebesar 1.776 triliun. Dan ini 6 saham, 895 saham lainnya itu nilainya sebesar 5.484 triliun. Jadi sebegitu besar pengaruh Bapak Prayogo Pangestu. Kalau kita bandingkan, Bapak LKH kan cuma punya 2 triliun. Dari 7.216 triliun itu jadi 7.214 triliunnya non LKH. Sementara IHSPP itu 24 triliun, 24%. 1.700 triliun. Jadi dan indeks IHSPP ini tumbuh sangat luar biasa. Jadi ini ketika brand IPO ini nilainya IHSPP itu di 536 triliun dan di penutupan Jumat kemarin nilainya udah 1.818 triliun. Jadi indeks IHSPP udah naik 242% hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi bayangkan kalau di bursa kita nggak ada 895 saham ini, IHSG itu sama dengan IHSPP, maka dalam 2 bulan terakhir IHSG sudah naik 242 triliun. Cuma karena tidak semua saham di Indonesia dibandari oleh supir angkot, jadi di waktu yang sama IHSG cuma naik 4% dalam periode yang sama. Padahal IHSPP udah naik 242 triliun. 242% seperti itu. Dan ini saya tunjukkan 10 saham-saham terbesar di Indonesia saat ini, dan saya bandingkan aset dan profitnya untuk menunjukkan betapa luar biasanya kinerja saham brand dan saham-saham milik Pak Prayogo Pangestu lain. Misalnya BCA itu market cap-nya 1.078 triliun, itu kalau dari persentasi 17,7%. Ini dan
Asetnya 1.381 triliun, profitnya 448,5 triliun. Bandingkan dengan brand, asetnya cuma 54 triliun, cuma 0,7%. Sementara ini 18%, profitnya juga cuma 1,7 triliun kali 48 triliun. BRI yang peringkat 3 yang market cap-nya jauh lebih rendah, hanya 814 triliun, profitnya 56 triliun, sementara brand hanya 1,7 triliun. Asetnya 1.851 triliun, sementara brand hanya 54 triliun. Ini ada Bian, ini juga saham batubara yang luar biasa. Udah kita bahas di podcast sebelumnya. Ini saham batubara yang meskipun bukan yang terbesar, bukan yang paling untung, bukan yang asetnya paling banyak, tapi market cap-nya sama dengan seluruh perusahaan batubara di Indonesia dijumlahkan. Ini perusahaan batubara yang luar biasa juga yang pemiliknya masuk ke bisnis saham. Itu ada BMRI udah peringkat 5, sekarang asetnya BMRI tetap terbesar, tapi ya tentunya ini bukan aset-asetan, ini bursa saham. Jadi nilai asetnya 2.000,6 triliun, 27%, tapi dia ada di peringkat kelima, keuntungannya 52 triliun. Seperti itu. Juga ada BRPT di sini dengan aset 104. Tepia bahkan tahun ini rugi. Tahun ini rugi dengan aset 77 triliun, bisa lebih tinggi, market cap-nya lebih tinggi dari TLKM yang asetnya 276 triliun, Tepia rugi 400 miliar, sementara Telkom untung 26 triliun. Ada BRPT dan Cuan juga, ini pembandingnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama kita bisa belajar dari kisah sukses Pak Prayogo Pangestu ini adalah, pertama, aset dan profit itu tidak penting sama sekali kalau fokusnya mau jadi kaya di bursa saham. Kalau fokusnya mau buat laporan keuangan dan lain-lain, mungkin itu penting. Kalau buat orang pajak, mungkin itu penting. Tapi buat bursa saham itu nggak penting. Orang terkaya di Indonesia aja, investor paling sukses di Indonesia aja nggak melihat bahwa aset atau profit ini penting untuk menaikkan harga saham mereka. Kayak gitu. Itu kesimpulan kalau kita mau belajar dari orang terkaya. Kalau orang mau belajar dari dosen-dosen yang nggak trading, ya itu udah pilihan masing-masing. Itu pertama. Jadi bahkan kalau kita bandingkan, ini bedanya supir angkot dengan value investor. Supir angkot misalnya, kita tahu supir angkot banyak yang trading saham brand. Dia ke market cap-nya 1.076 triliun, aset 54 triliun, profit 1,7 triliun. Tapi harga sahamnya terus naik. Bandingkan contohnya dengan BMTR, saham value investor, market cap-nya cuma 4 triliun. Padahal asetnya 36 triliun, profitnya 0,6 triliun. Jadi nggak beda jauh, cuma marketnya jauh banget. Satu 1.076 triliun, satu cuma 4 triliun. Brand ini sekali enter naik 4 triliun. Padahal nggak profit, nggak apa. Kayak gitu. Pegas, contoh lain, market cap cuma 26 triliun, padahal asetnya 2 kali lipat dari aset brand, keuntungannya pun 2 kali lipat. Market capnya cuma 26 triliun. Jadi ini saham value investor, ini saham supir angkot. Kita di sini, saya di sini, tinggal sama-sama belajar, memutuskan mana yang lebih pas buat kita. Tentunya masing-masing berhak, mau ikut supir angkot, mau ikut value investor, masing-masing berhak. Seperti itu. Jadi disitulah di sini kita belajar tentang kisah sukses dari Bapak Prayogo Pangestu, dan dari sini kesimpulannya ada beberapa poin yang ingin saya sharing. Pertama adalah kebenaran pasti akan terungkap dan tidak mungkin ditutupi selamanya. Tentunya kita pernah dengar dari orang tua kita, dari orang lain, dari pemuka agama, kalau kebenaran pasti akan terungkap dan nggak bisa ditutup-tutupi. Kebenaran apa yang saya maksud? Kebenaran kalau harga saham itu yang saya selalu katakan dari podcast pertama 4 tahun lalu sampai hari ini, bahwa harga saham itu dikendalikan sepenuhnya oleh bandar, bukan oleh fundamental perusahaan. Itu adalah kebenaran. Kebenaran itu selalu dicoba ditutup-tutupi dengan kecap-kecap komentator saham, cocokmologi, value investing, dan lain-lain, bilang ini bener kan, ada kok perusahaan yang bagus harganya naik, ada. Walaupun lebih banyak lagi perusahaan busuk yang harganya naik, ada. Cuma itu ditutupi dengan edukasi fundamental, buku-buku di kampus-kampus, di perpustakaan selalu mencoba ditutupi. Tapi namanya kebenaran akan terungkap.
Nggak bisa ditutupi selamanya. Bahkan sempat coba ditutupi dengan kebijakan penutupan mata investor retail. Biar investor retailnya nggak bisa melihat pergerakan bandar, supaya kebenaran kalau harga saham diatur oleh bandar itu tertutupi. Tapi namanya kebenaran nggak akan bisa ditutupi selamanya. Itu pembelajaran pertama tentu yang bisa kita ambil di sini. Kayak gitu. Dan tentunya ini saya sedang sharing yang saya katakan hanya kebenarannya aja. Apa yang Anda lakukan dari kebenaran itu terserah Anda. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya ngomong ini buat jualan workshop bandarmologi, bukan. Sama sekali bukan. Saya cuma memperbaiki apa yang salah, mengungkapkan kebenaran. Setelah Anda tahu harga saham dikendalikan oleh bandar, Anda bebas mau ngapain. Yang penting Anda tahu yang benar dulu. Setelah tahu itu, Anda memutuskan, oke, harga saham dikendalikan oleh bandar, bukan oleh fundamental perusahaan. Oke, mulai besok saya akan hafal semua nama candlestick. Itu hak Anda. Mulai besok saya akan tarik-tarik garis, saya akan warna-warna candlestick. Itu hak Anda. Waktu Anda, tenaga Anda, effort Anda, candlestick Anda. Itu hak Anda. Yang penting Anda udah tahu dulu kebenarannya. Apa yang Anda mau lakukan terserah. Oke, mulai besok saya mau baca laporan keuangan secara rutin dari jam 9 malam pulang kerja sampai jam 12 malam. Saya akan lakukan itu sampai 12 tahun ke depan. Itu hak Anda. Yang penting Anda tahu aja. Kan itu. Intinya Anda tahu aja. Setelah itu hak Anda mau ngapain. Nggak masalah sama sekali. Tapi yang pasti Anda tahu dulu. Harga saham itu nggak ada hubungannya tuh sama kinerja dan lain, bebas. Nggak ada kewajiban bandar hanya menggoreng saham yang fundamentalnya bagus. Bandar mah bebas, hukum kebebasan bandar. Nggak ada kewajiban itu. Sama sekali nggak ada. Fundamental bagus boleh digoreng? Boleh. Fundamental busuk boleh digoreng? Boleh. Bandar mah bebas. Perusahaan fundamental bagus boleh dijatuhin, perusahaan value investing boleh dibanting? Boleh. Perusahaan busuk boleh dibanting? Boleh. Perusahaan yang pegawainya 3 orang boleh digoreng? Boleh. Yang pegawainya 30.000 orang boleh dibanting? Boleh. Bandar mah bebas. Itu aja. Itu intinya kebenaran. Sisanya terserah Anda mau ngapain. Saya nggak sedang mengajar jualan, enggak kok, nggak ada. Klik link di sini untuk daftar workshop, nggak ada. Bebas Anda mau ngapain. Tapi Anda tahu dulu yang benar. Karena kalau Anda nggak tahu yang benar, lama-lama Anda akan merasa tertipu, merasa kecewa. Itu yang saya nggak mau. Kasihan Anda. Seperti itu. Nah, terakhir adalah kenyataan lain adalah di bursa saham itu Bajaj harganya jauh lebih mahal dari Mercy. Itu kenyataannya. Kalau Anda ngomong kualitas mobil, perusahaan saham-saham nggak jelas itu nilainya, valuasinya lebih mahal dari Mercy. Jadi di bursa saham itu Bajaj jauh lebih mahal dari Mercy. Dan kenyataannya sekarang penumpang Bajaj itu lebih happy juga dari penumpang Mercy yang dijual di harga Bajaj. Itu kenyataannya. Anda mau beli Mercy harga Bajaj, silahkan. Tapi percayalah, Mercy ini nggak bisa dipakai, nggak bisa dinaikin. Jangan Anda anggap beli saham sama beli mobil, beda. Anda bisa ngerasa beli Mercy harga Bajaj, besoknya diturunin jadi harga sepeda, Anda sedih juga. Ya, sekarang Mercy gue harganya sepeda. Nggak bisa dipakai soalnya Mercy-nya. Dan kenyataan lain ada, di bursa kita yang harganya mahal, jauh lebih banyak Bajaj daripada Mercy. Karena pada akhirnya adalah dihargai berapa oleh bandarnya, itu yang penting. Mau punya Bajaj, mau punya Mercy, nggak ngefek. Punya Mercy, saya punya Mercy harganya harga pisang, kan sedih. Saya beli dulu waktu harga Bajaj, sekarang harganya tinggal harga pisang, kan sedih. Bukannya happy kan? Ya saya punya Mercy harga pisang, diketawain orang Anda. Gitu aja. Tapi Anda terserah, Anda mau beli Mercy, mau beli Bajaj, terserah. Selama Anda yang tahu yang ngasih harga mau Mercy mau Bajaj, itu semuanya bandarnya masing-masing, pemiliknya masing-masing.
Seperti itu. Oke, sampai sini dulu aja. Jadi dari sini semoga rekan-rekan semua bisa belajar banyak. Jujur ini achievement yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa, kebenaran yang luar biasa besar yang terungkap di bursa kita, dan harapan kita semua bisa belajar dari sini. Menurut saya jauh lebih baik dari kenyataan yang ada, kita belajar beradaptasi dan mencari keuntungan daripada nyinyir aja. Nyinyir dari brand di harga 1.000 bilang ini bubble akan jatuh, akan hancur. Tahu rasa lo yang beli 1.000, 2.000 dibilang ini kemahalan, over value, nggak kira-kira nanti juga jatuh. Itu kan cuma nyinyir, mengharapkan keburukan terjadi. Buat apa? Nggak baik mengharapkan orang celaka. Di 8.000 bilang akan hancur, ya bilang aja terus. Toh yang bilang akan hancur, akan terbang, itu nggak ngatur harganya. Yang ngatur harganya adalah bandarnya, supir angkotnya. Mau dinaikin ke 20.000 Anda tambah nyinyir, kasihan Anda yang nyinyir. Mendingan tutup mata aja. Kalau Anda nggak suka, baca laporan keuangan aja, nggak usah lihat market. Kan lebih damai hati. Seperti itu. Jadi jangan mengharapkan orang, karena tadi saya tunjukkan ada ribuan investor retail yang happy, yang memuja, termasuk saya yang sangat berterima kasih dengan Bapak sosok Prayogo Pangestu yang jadi menurut saya jadi idola baru saya. Selama ini saya selalu mengidolakan Bapak Beni Cokro, sekarang saya punya idola baru Bapak Prayogo Pangestu. Oke, sampai sini aja. Kalau ada yang mau tanya, mau ngasih komentar, silahkan tulis di bawah. See you next time.